have a very bad self confidence. Aku tuh self esteem aku tuh rendah banget. Oh oke. Kayak since forever kayaknya. Dari dulu tuh aku selalu gak pede orangnya. Aku tuh gak pede banget. Makanya masuk ke MasterChef itu benar-benar kayak apa ya? Kok bisa ya ikutan lomba kayak begitu ya? Selamat datang teman-teman di podcast Angkat Bicara. Dan hari ini kita ada tamu spesial yang bukan psikolog seperti biasa. Hari ini akan ada salah satu artis terkenal. Kalian pasti tahu namanya adalah Luffy Taho. Selamat datang. Thank you for having me. Halo. Luffy Taho ini salah satu pemenang MasterChef Indonesia ya, season 4. Season 4. 2015. Iya, bener banget. 2015. Udah lama ya, udah 7 tahun yang lalu. 7 tahun yang lalu. Dan sekarang udah season berapa ya? Season terakhir 9, terakhir 9. 9. Yes. Berarti 4 season berikutnya baru tahun ini. Iya benar. 5 season yang lalu. Bener-bener. Tapi kalau Vita sendiri panggilannya Luffy, Vita, Ho? Kalau di luar mungkin Vita kan, Vita Ho. Cuma kalau sama keluarga sih Vita ya. Tapi ada teman-teman manggil aku Ho juga. Karena aku tomboy dulu kan, jadi kayak dipanggilnya kayak Ho, kayak lebih laki gitu ya. Ada yang manggil Luffy juga, tapi Vita sih. Kalau di persingkat Vita aja sih. Oh, oke. Kalau gitu aku panggilnya Vita aja ya. Boleh. Kak Vita ya. Oke. Kalau boleh tahu Kak Vita asalnya dari mana? Aku dari Jakarta. Dari Jakarta. Bokap dari sebenarnya cuman itu doang sih. Cuman mungkin dia keturunan dari gedenya tuh orang tuh grandparents aku tuh dari grandparents sorry ya. Ungkung aku dari Bangka. Ungkung dari Cina kan, dari Cina, jadi kayak campur-campur, cuman keluarga tuh sebenarnya semuanya lahir di Jakarta. Cuman dari nenek doang di Bangka dulu. Oke. Kalau gitu asli besar tumbuh di Jakarta. Yes, bener. Kalau gitu waktu dulu audisi MasterChef, audisinya dari Jakarta juga? Dari Jakarta. Itu audisinya di kota-kota gitu nggak sih? Kalau di nyanyi kan dia di kota-kota Surabaya, di Medan gitu. Itu apakah kalau MasterChef itu dari banyak kota gitu atau Jakarta aja? Kalau MasterChef kan banyak sih, dia pasti kan dari satu Indonesia kan, dari Sabang Merauke, mau dari Medan ke, nanti dia ada audisi. Aku sih mungkin sistemnya sama yang dulu sama sekarang beda ya, karena kan sekarang COVID ya, jadi agak beda. Kalau zaman dulu soal aku tuh bisa sampai yang kayak Special Han, ada yang ke Surabaya, ada yang sampai ke Makassar, karena pas lagi aku tanding itu kan ketemu orang macam-macam kan, ada yang dari Timur, ada yang dari Aceh, ada yang dari Sumatera. Mereka tuh ada yang ikutan online audition, ntar on audition nanti mungkin nanti dari pihak MasterChef-nya datang ke kota tersebut langsung bikin kayak open audition dan lain-lain. Jadi sebenarnya satu Indonesia sih. Wow. Total semuanya tahu nggak berapa? Yang pasti ratusan ribu, so aku ya. Aku nggak gitu ngikutin, tapi so aku sih ratusan ribu. Terus akhirnya kan disaring-saring jadi ribuan, ratusan, jadi puluhan. So aku sih itu. Oke, tapi di luar dari MasterChef nih, ngomong tentang masak sendiri, itu sebenarnya Kak Vita ini dari kapan sih bisa masak? Sebenarnya suka masak? tuh aku tuh bukan yang kayak born with this talent sih, enggak. Enggak, sebenarnya bukan yang kayak tiba-tiba jago tuh enggak. Maksudnya aku tuh sebenarnya dulu tuh anaknya tomboy banget kan. Aku tuh cuma taunya olahraga doang. Emang aku suka banget pokoknya dulu tuh kayak namanya juga karena taunya sukanya olahraga doang, pengennya jadi atlet lah, pengen gini-gini. Cuma orang tua kan against banget ya. Karena mikirannya kayak aduh kasarnya kalau zaman dulu beda zaman sekarang kan atlet dulu nanti mau jadi apa dan lain-lain kan. Tapi akhirnya aku tuh bisa gambar. Jadi kayak zaman-zaman SMP ke SMA tuh kayak aduh mau ngapain nih gue ya. Nanti kuliah mau kerja jadi apa ya. Tapi akhirnya pas dulu aku tuh punya bakat di gambar. Aku tuh bisa gambar meskipun enggak, maksudnya dari kecil tuh udah katanya bisa gambar. Cuman pas lagi mau ke SMA itu kelas 1 udah mulai mesti mikir dong. Ini kira-kira apakah gambar something that you want to do for the rest of your life? Bisa nggak kita keep up kerjain itu berjam-jam gitu dan kita nggak bosen. Somehow aku bosen gitu loh, kayak gambar sejam 2 jam kayak enak juga ya kalau kelamaan gitu. Tapi tiba-tiba aku tuh nggak sengaja nonton MasterChef US Season 1. Iya. Nah waktu itu kan kayak pekerjaan chef kan dipandang sebelah mata banget kan. Maksudnya kayak itu kayak pekerjaan kasar rendah gitu loh. Maksudnya kayak di Indo mungkin seperti itu ya. Di Indo kan mikirin tukang masak gitu ya, di dapur doang. Ada yang mikir kayak gitu. Cuma pas aku nonton MasterChef US 1 itu, aku ngelihat ternyata chef itu ada kredibilitas gitu loh. Terus kayak, ternyata chef tuh keren ya.
dari situ kayaknya aku baru mulai yang kayak baru interest doang sih, baru interest. Tapi setelah interest itu baru yang kayak wondering sih, kok mereka bisa bikin makanan kayak gitu ya. Dan aku tuh orangnya lumayan penasarannya tinggi gitu. Jadi aku sejak itu suka iseng-iseng masak di rumah umur 15 tahun. Tapi ya parah banget sih itu itu parah banget sih, sampai kayak aku pernah kasih makan ke anjing aku gak mau makan deh. Sampai separah itu, parah banget pokoknya. Kenapa nggak mau makan? Maksudnya emang saking parahnya itu, bener-bener hasilnya yang bener-bener kalau dimakan tuh kayak bisa mati deh orang gimana. Karena gosong, hitam, aku tuh cobain semua pokoknya. Tapi dari situ gara-gara sering gagal masak sih aku jadi mulai suka. Kayaknya aku tuh jiwa kompetisinya keluar gitu, kayak ih masa gue sebego itu sih kayaknya. Akhirnya karena itu langsung mulai belajar masak di situ sebenarnya. Tapi somehow karena itu aku jadi kayak mulai percaya gitu loh, kayaknya gue suka deh masak gitu. Tapi itu baru kesuka doang, kayak baru suka masak nih tapi tetap belum bisa masak waktu itu, kayak gitu sih. Oh jadi Kak Luffy ini, Kak Vita ini bukan yang tipe born with the talent, tapi talenta itu tuh bener-bener yang diolah ya, ditemuin terus diolah. Karena suka doang sih. Tapi aku tahu pas aku lagi coba, ih gue gak bakat nih gitu, kayak gitu. Bentar, ini tahu gak bakat tapi tiba-tiba masuk MasterChef, waktu daftar mikir apa? Sebenarnya gini sih, tapi aku tuh tipe yang aku lebih percaya hard work kepada talent ya. Oke. Aku gak gitu, aku percaya talent, tapi talent is not everything for me gitu. Jadi pemikiran aku waktu itu adalah, karena teman-teman aku juga pada taunya kan gini kan, pas kita SMA kan pada tentunya tuh pada mau ngapain kan, lu mau ngapain, gue mau kuliah nih akuntansi apa manajemen dan lain-lain kan. Gue bilang kayak gue masak deh. Terus teman aku pakai lu gila apa gimana? Aku pernah ngomong kayak gitu kan, kayak iya kenapa aku nggak suka gitu, tapi kayaknya lu nggak bisa deh. Ada kayak ngomong begitu sebenarnya, kayak lu nggak bisa deh, karena kan aku tomboy banget pertama. Mereka tanya tuh aku di lapangan terus mereka tuh suka ngomong sama bakat gambar aku, kayak lu yakin gak mau ambil desain aja, lu yakin gak mau ambil something yang kayak art, sayang banget talenta gambar lu. Karena aku tuh gambar tuh sebenarnya bukan yang dilatih, emang bisa gitu, kayaknya emang born with it gitu. Terus tapi entah kenapa aku tuh suka go against itu sih, nggak gitu suka yang ngikutin orang gitu loh, gimana ya ngomongnya ya, kayak kalau orang suruh A kenapa gue harus A, kalau suruh A kalau gue mau B apa gitu. Aku tipe kalian yang agak seperti itu sih. Tapi gara-gara gagal itulah aku jadi penasaran gitu loh, dan aku enjoy the prosesnya sih orangnya. Aku orang yang suka proses soalnya. Jadi kayak misalkan hari ini gosong, besok mungkin lebih agak-agak coklatnya lebih muda dikit gitu. jadi progres lah ya. Progres. Tapi kan setelah itu aku kayak berpikir kalau mau bagus kalian ya kita harus gimana ya, daripada sedengkul seleher nyeburnya sekalian lah gitu. Jadi dan aku berasa satu-satunya hal yang aku enjoy banget kayaknya tuh masak waktu itu. Kayaknya aku bisa spend hours di depan komputer, dibaca-baca buku, dan aku kayak meskipun waktu itu belum bisa, sebenarnya kan bukan yang nggak bisa, cuman belum bisa. Aku mikirnya gitu. Jadi kayak tiap hari tuh aku nguatin diri tuh kayak meskipun gosong, meskipun pahit gitu ya, nggak, ini bukan yang nggak bisa, lu tuh belum bisa doang gitu. Jadi aku ada pikiran kayak gitu, dan gara-gara karena mungkin terapi hidup, cara aku pandang aku kali ya, aku kan main volley ya, itu ada kata-kata pelatih volley aku yang aku nggak pernah lupa sih. Apa? Jadi aku tuh anak basket, ditarik ke volley sebenarnya, dipaksa tarik ke volley. Aku bilang ke pelatih volley aku, saya itu nggak bisa main volley pak. aku udah ngomong. Tapi waktu itu dia posisinya bilang dia butuh anggota dari cadangan, aku sampai ke tim inti akhirnya. Tapi waktu itu dia cuma bilang, kamu tuh bukan yang nggak bisa, kamu cuma belum bisa. Tapi omongan itu yang kayak lumayan menampar aku sih tuh hari. Dari itu kan aku diomongin umur 15 tahun, dan aku pakai sampai sekarang gitu loh. Jadi tiap aku bilang aku lagi nggak bisa something, aku pasti mikir kata dia, gak, ini bukan yang lu nggak bisa, lu tuh cuma belum bisa gitu. Jadi sejak itulah aku lebih yang kayak, kalau gue mau komit deh kayaknya masak. Jadi bisa nggak bisa, ya udah hajar aja. Yang penting fokus sih. Aku itu fokus banget, tapi posisinya aku tiap hari spend time cuman baca buku, masak. Jadi dari 15 tahun, 16, 17 tahun aku mutusin untuk fokus di pastry. Karena aku sangat-sangat bodoh bikin pastry, itu parah banget. Dulu kayak kue gosong lah, bener-bener aku tuh bisa masak, cuman aku gak bisa baking sama sekali. Dari 17 tahun, 18, 19, terus akhirnya 20, tiba-tiba muncullah MasterChef di situ. Terus aku juga sebenarnya awalnya nggak mau ikut. Aku tuh nggak mau ikut sebenarnya, cuman didaftarin.
didaftarin tapi kayak Sama? Waktu itu ada kayak institusi lah kan, jadi kan kalau di Indonesia kalau nggak salah tuh mereka tuh ada specialhan gitu loh. Oke. Jadi misalkan nih ada sekolah pariwisata A, sekolah hotel B gitu-gitu, mereka akan dikirimin nih, kita ada audisi MasterChef nih, lo mau kirimin murid lo nggak gitu-gitu lah. Oke. Jadi kan macam-macam aku didaftarin. Jadi sebenarnya aku nggak mau, cuma kalau aku pikir ya udahlah ya, nothing tulus lah. Kalau ya sampai keluar ya nggak masuk ya udah gitu kan. Tapi ternyata somehow survive-nya lumayan lama sampai nggak nyangka-nyangka akhirnya jadi juara gitu kan. Iya. Itu nggak nyangka juga sih. Terus ya udah sejak itulah maksudnya aku sebenarnya memantapkan aku masak, ya udah dari situ ya let it flow aja sih. Wow. Bener, aku masih bingung sama yang ini. Kak Vita kan bilang kalau ini bodoh banget nih aku ke pastry gitu. Lalu di titik mana, kapan waktu Kak Vita tuh merasa bahwa ini kayaknya pastry gue udah oke buat ikut kompetisi gini? Sebenarnya nggak pernah ada. Oh, oke. Karena aku I have a very bad self confidence, aku tuh self esteem aku tuh rendah banget. Oh, oke. Kayak since forever kayaknya. Dari dulu tuh aku selalu nggak pede orangnya. Aku tuh nggak pede banget. Makanya masuk ke MasterChef itu benar-benar kayak apa ya, kok bisa ya ikutan lomba kayak begitu ya. Karena kalau aku tuh tipikal yang nggak akan mau kayak gitu-gitu. Aku juga nggak suka yang kayak expose sebenarnya. Aku juga nggak expect aku bisa enak di kerjaan dunia seperti ini dengan sifat aku yang seperti ini ya. Aku itu gimana ya, yang penting aku itu lebih pede dengan apa yang aku bikin. Aku lebih yang kayak yakin dengan diri aku saat aku menambah sesuatu di diri aku. Paham gak sih? Kayak saat misalkan aku nambah ilmu, aku nambah apa? Aku nambah value something in me ya. Aku ngeles mungkin, aku ambil course sama orang luar gitu-gitu, aku tuh ada build up confidence gitu loh. Kalau lu bilang gak enak, emang begini hasilnya gitu loh. Aku bisa, gimana kalau the chef tuh bilang gini, kita bisa bela makanan kita gitu loh. Kalau sampai lu bilang gak enak, kenapa? Tell me why and I'll kayak kasih lu kenapa gitu. Lebih yang kayak gitu sih, karena kita sering belajar, banyak ilmu yang masuk ke otak, kita punya confidence di food knowledge lebih tinggi gitu. Jadi kalau tahu nih pastry lu itu enak atau enggak, kita udah tahu gitu loh. Oh, pastry-nya hari ini bantet, kurang ngembang, teksturnya harusnya nggak begini. Ntar kalau kita knowledge makin tinggi, kan jadi kan ngerti, oh pastry gue udah mantep banget nih. Itu kenapa? Karena sebenarnya kita punya knowledge sudah ada. Aku sih mikirnya gitu. Jadi waktu masuk MasterChef, itu apakah udah dalam kondisi udah pede sama pastry-nya atau sebenarnya belum pede sih gitu? Oh, kalau pas umur 20 itu sebenarnya aku masih kayak apa ya? Kayak masih ijo banget ya. Oke, kalau misalnya gini, kalau ijo banget tuh maksudnya kalau kita bisa bikin kue gitu, cuman ya basic lah. Misalnya kayak ya disuruh bikin bolu bisa, disuruh bikin sus bisa, disuruh bikin macaron bisa lah. Cuma mungkin kalau dibilang expert banget enggak ya. Karena kan basically itu home cook ya. Dia kan home cook. Tapi yang aku tahu adalah waktu itu pikirnya waktu MasterChef kan ada basic ya, kita punya basic, jadi kurang lebih kalau kita dikasih bahan-bahan yang gimana banget, kita udah mulai agak ngerti sih ngolahnya sih. Itu mungkin tapi dibilang mantep banget enggak gitu, karena kalau kita nunggu mantap banget baru join, aku yakin sih nggak bakal ada yang join MasterChef sih. Iya kan ya. Berarti kalau masuk ke MasterChef itu sendiri, paling enggak kan kita harus punya basic ya kan. Karena di dalam MasterChef itu ada kayak ini nggak sih, aku kepo nih, dulu aku pernah kerja di production house-nya MasterChef, which is itu Fremantle Media namanya. Gitu. Tapi aku di bagian Indonesian Idol-nya. Nah, aku kepo sama MasterChef-nya itu sendiri. Waktu di dalam kompetisi itu kalian dapat ini nggak sih kayak pembelajaran gitu tentang bahan baku, tentang apa kayak gitu-gitu? Nah, karena tiap season beda-beda ya. Iya. Karena waktu aku ngomong sama teman aku yang angkatan lain ya, misalkan pas zaman lu gimana? Zaman lu A, zaman dia B, C, emang agak beda-beda gitu. Ada yang dapat, ada yang enggak. Cuman pas season aku emang nggak dapet. Jadi season aku itu bener-bener sistemnya itu kita datang ke studio, HP disita, datang. Jadi cuma mengandalkan buku sama kalau dapat free time buat buka internet. Gitu. Jadi yang namanya kelas tuh nggak ada. Cuman cara aku dulu sih paling ya, karena kita nggak ada kelas ya, aku lebih yang gini sih, tiap aku lagi kompetisi atau nggak lagi ada temen yang lagi lomba aku di atas, aku suka ngintipin pantry sih. Kayak ngintipin pantry, awalnya ada apa aja, oh ada jamur itu, oh ada krim ya, oh ada puff pastry tuh, udah suka pakai gitu sih. Jadi kayak aku hafalin itu, kayak ada corn syrup tuh, jadi ada bahan-bahan yang unik kan di pantry. Ternyata ada
misalkan ada jamurnya macem-macem, bisa bikin risotto mushroom kayak ada proteinnya apa, aku suka gitu sih ya kalau aku ya, aku ngintip-ngintip pantry-nya aja, tapi kelasnya nggak ada. Tapi untuk kita tahu bahan baku yang ada di pantry pun aku rasa tuh udah privilege banget sih. Jadi udah kayak step ahead gitu loh kalau kedepannya mau ngapain. Aku tertarik sama Kak Vita yang bilang bahwa percaya sama hard work, not talent. Nah berarti Kak Vita sendiri kan ketika masuk ke MasterChef punya basicnya nih, udah tau lah tentang dapur gitu. Berapa tahun Kak Vita ini belajar tentang dapur sebelum akhirnya masuk di MasterChef? Itu yang aku kepo sih. Sebenarnya yang belajar ya nggak pernah ada habisnya sih. Sampai hari ini pun banyak hal aku nggak tahu. Dan aku masih belajar sampai sekarang. Cuman untuk dari MasterChef itu kan aku kan start umur 15 tahun ya. Maksudnya aku startnya kayak mau masak baru kayak mau coba gitu. Masak itu 15 tahun, tapi kayak aku bener-bener serius itu aku 17 tahun. Waktu masuk MasterChef ya 17? Bukan, aku 20 tahun. Cuma aku kayak pas dari mungkin jedanya 17 ke 20 kali ya. Jeda apa itu? Jadi aku dari yang aku seriusin masak. Akhirnya join MasterChef. Dan pas banget pas aku lagi audisinya kedua, aku ulang tahun tuh. Jadi, iya. Wow. Aku ulang tahun audisi kedua. Ulang tahun ke-20. Ke-20. Itu kayaknya 3 tahun lah. Tapi tetap aja masih hijau sih itu. Masih hijau banget karena pertama aku paling muda di situ. Dan posisinya tuh banyak yang udah lebih tua jauh gitu, yang umur 30, yang 27, udah yang kayak bekas kerja di mana di daerah, udah keluar kota, udah ke Dubai, udah ke hotel, sama tiga udah mati lah gue nih. Ini kayak kuliah di mana? Dan aku posisinya kan aku belum kuliah. Maksudnya aku tuh harusnya di usia kuliah, tapi aku nggak kuliah. Ya kan 20 kan masih yang kayak anak-anak kuliah semester berapa lah? 1, 2, 3 gitu lah. Aku nggak tahu, nggak kuliah soalnya. Tapi mereka tuh yang kayak udah hotel, udah kerja di mampus. jadi udah yang salary rendah, makin rendah lagi. Oke. Karena mereka kan yang udah lulus kuliah, ada kuliah hotel yang bagus-bagus aku dengar. Jadi pas mereka ngomong tuh, pinter amat ya. kayak gitu-gitu sih. Oke. Wow. Oke, berarti ketika Kak Vita masuk ke MasterChef itu bukan berarti tanpa ilmu sama sekali ya? Tulang kelinci kan tajam ya? Iya. Dan tipis-tipis dan keras. Waktu itu ketancap ke tangan aku. Dan it was pretty deep gitu loh, sampai darah semua tuh meja. Dan aku nggak realize karena lagi adrenaline rush, jadi yang kayak darahnya itu kayak darah siapa ya? Kelincinya kan darah gue gitu ya. Tulang kelinci kan tajam ya? Iya. Dan tipis-tipis dan keras. Waktu itu ketancap ke tangan aku. Dan it was pretty deep gitu loh, sampai darah semua tuh meja. Dan aku nggak realize karena lagi adrenaline rush, jadi yang kayak darahnya itu kayak darah siapa ya? Kelincinya kan darah gue gitu ya.